teman-temanku, berjumpa kembali dengan saya, YouTuber Deso. Semoga teman-teman diberi kesehatan, tetap sehat, tetap tidak lupa untuk berbahagia. Saya tidak henti-hentinya untuk berdoa untuk khususnya diri saya sendiri, juga berdoa untuk teman-teman semua agar selalu dalam limpahan kesehatan, kemakmuran, melimpah rezekinya, juga tidak lupa untuk berbahagia, dan juga pastinya untuk tidak lupa untuk sadar, dan tidak lupa juga untuk waras. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang istilah pusaka. Apa itu pusaka? Seperti biasanya saya akan mencari beberapa informasi dari apa istilah pusaka itu dan beberapa hal yang mungkin berkaitan tentang pusaka, khususnya di daerah Jawa ya, karena saya memang berdomisili di Jawa juga, saya juga orang Jawa, jadinya informasi yang saya ketahui dari lingkungan sosial adalah lingkungan Jawa khususnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pembuka pikiran, membuka pencerahan, membuka kesadaran kita agar kita tidak salah kaprah. Mari kita coba cari tahu untuk membuka mata kita, membuka pikiran kita untuk lebih terbuka apa itu pusaka. Saya biasanya seperti video-video yang lain akan membuka makna dari kata pusaka. Oke, cekidot. Ini mengambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Arti dari kata pusaka yaitu harta benda peninggalan orang yang telah meninggal atau warisan yang ditinggalkan kepada anaknya hanya berupa sawah 5 petak, itu contohnya seperti itu. Itu tadi arti yang pertama. Kalau arti yang kedua yaitu barang yang diturunkan dari nenek moyang. Ini ada pusaka gantung, yaitu harta pusaka yang tidak terang siapa yang berhak mewarisinya. Terus ada pusaka rendah, harta pusaka yang diterima dari perseorangan seperti kain, cincin, dan lain-lain benda ya intinya ya. Terus pusaka tinggi. Pusaka tinggi ini adalah harta pusaka milik kaum atau golongan ya. Misalnya berupa tanah, berupa sawah, atau tanah adat atau tanah ulayat. Nah, itu adalah arti kata pusaka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Ini saya juga ada artikel dalam bahasa Jawa. Arti pusaka yaiku sesebutan kanggo barang kang duweni kagunan mungguh kanggo njaga diri utawa bisa uga kanggo kagunan liyane. Menurut Kamus Besar Basa Indonesia kang ya seperti yang tadi ya, pusaka yaitu harta benda yang tinggalaning wong tua. Ini seperti yang saya sebutkan di tulisan yang sebelumnya. Jadi ini dalam versi Jawanya, mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ya. Nanging ono pangerten liya maneh dalam berbagai tembung pusaka, yaitu satu, pusaka miturut konsep kraton, tegese bondo karo konsep pusaka ing njaba kraton, ing lingkungan kraton. Pusaka artine paninggalan para leluhur ratu Jawa kraton kang diwariske saka ratu marang ratu liyane kang
merintah kraton utawa ingkang jumeneng nata yang menjadi ratu ya jumeneng nata itu. Menawa pusaka miturut konsep ing njaba kraton diartekke minangka senjata. Konsep pusaka mau ing antarane kalebu wangkingan utawa keris, tombak, pedhang, wayang, jogetan lan benda liyane kang warisan saka leluhur. Pusaka kang dianggep tinggalan mau duwe ateges historis utawa sejarah utawa kang akeh duwe teges magis. Sahingga gawe prabawa utawa duwe prabawa. Pusaka kang duwe prabawa mangkone bakal kinurmatan minangka pepundhen gitu ya. Minangka wujud pakurmatan marang pusaka ana tata carane lan racake. Uga ana ritual-ritual kang kudu dilakoni. Tata cara iki padatan ana ing lingkungan kraton tuladhane ana ing kraton. Contohnya seperti yang di kraton-kraton itu ya. Pusaka iki duwe sebutan utawa embel-embel ing ngarep jenenge. Sesebutan kan paling umum yaiku Kiai. Contone Kanjeng Kiai Singkir, Kanjeng Kiai Slamet dan lain-lain ya. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua ana wayahe rikala pusaka mau kudu dicaosi daharan. Dicaosi daharan itu seperti diberi persembahan wujud kemenyan lan kembang. Jadi pusaka-pusaka yang di dalam keraton itu untuk penghormatannya minangka pakurmatan itu artinya untuk menghormati itu biasanya diberi penghormatan itu sebenarnya sebagai wujud penghormatan kepada pemberi warisnya yaitu leluhur-leluhurnya, menghormati leluhur-leluhurnya atas perjuangannya yang diingat melalui pusaka peninggalan yang diberikan kepada penerusnya. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman. Ya, itu tadi sebenarnya artikel itu yang seperti ada di budaya Jawa ya. Jadi itu bisa dibaca sendiri teman-teman. Dalam tata cara tertentu biasanya ada pembawaan yang mengucapkan seperti mantra-mantra untuk dapat berkah dari pusaka-pusaka yang ada di dalam. Seperti itu. Jadi untuk menghormati pusaka itu sebenarnya menghormati kepada leluhur yang dulu mewariskannya, tapi dalam prakteknya memang ada yang terus akhirnya terjadi sedikit penyimpangan ya, mungkin bukan penyimpangan tapi ada kepercayaan untuk meminta berkah atau tuah dari pusaka itu. Lah ini yang akhirnya kadang sekarang ini terjadi salah kaprah teman-teman. Nah ini di artikel yang lain lagi, itu sebenarnya kata pusaka itu adalah kata bahasa Sanskerta yang berarti harta atau pusaka. Dalam budaya Jawa Kejawen dan budaya Austronesia lainnya yang terpengaruh olehnya. Dikenal sebagai Melayu tetapi yang paling spesifik adalah penduduk modern Indonesia dan Malaysia. Bali, Batak, Bugis dan lain-lain ya. Pusaka secara khusus mengacu pada pusaka keluarga yang diwarisi dari leluhur yang harus dijaga dan dilindungi. Pusaka ini mungkin memiliki nama individu, gelar kehormatan dan mungkin memiliki atribut dan kualitas supernatural. Pemilik pusaka dapat dipengaruhi secara positif atau negatif oleh pusaka tergantung pada kemauan atau semangat benda tersebut. Keris Raja Prajurit Jawa, Pangeran Sambernyawa misalnya adalah pusaka yang begitu sakti sehingga hanya menunjuk pada musuh atau lainnya yang jauh itu akan merenggut jiwa mereka dan meninggalkan mereka mati di medan perang. Itu contohnya ya, contoh dari kegunaan pusaka yang diyakini bisa memberi tuah tertentu kepada pemegangnya atau pewarisnya, walaupun itu dulu bukan pemilik aslinya tapi
masih mempunyai tuah seperti itu karena memang pusaka dulunya dibuat untuk tujuan tertentu. Itu contohnya. Nah, ini contoh yang lain yaitu Soeharto ya, Presiden Soeharto itu memiliki pusaka yang kuat ini dan membuat Indonesia mencari banyak pusaka yang hilang, termasuk menurut desas-desus topeng Gajah Mada, beberapa tombak dan banyak keris untuk menegaskan kekuasaannya atau legitimasinya sebagai raja semu modern. Nah, ini artikel ini saya ambil dari Wikipedia Indonesia, khususnya Wikipedia rintisan dalam bahasa Jawa ya teman-teman. Ada juga ini artikel yang saya ambil dari kompasiana.com, yaitu di situ mengenal pusaka, aji-aji dan senjata dalam budaya Jawa. Di Kompasiana ditulis dalam mitologi budaya Jawa, seorang pria belum lengkap kejantanannya jika belum memiliki aji-aji, pusaka atau senjata yang dalam bahasa Jawa disebut gaman. Jika boleh memiliki setidaknya salah satu saja, maka ia bisa menjadi seorang pemimpin. Aji-aji merupakan senjata rahasia yang tidak diketahui wujudnya oleh orang lain selain yang memiliki. Aji-aji dikenal oleh mereka yang mempercayai sebagai sebuah mantra atau doa yang dapat mengeluarkan kekuatan yang ampuh dari dalam diri seorang yang memilikinya. Ada juga yang menyebut aji-aji sama dengan jimat atau sikep yang terbuat dari kain putih berisi sebuah tulisan rajah ya, mantra atau doa tertentu. Aji-aji atau jimat yang terkenal dalam dunia pewayangan adalah jimat Kalimasada milik Yudhistira atau Puntadewa, sulungnya Pandawa. Pusaka merupakan sebuah benda yang diyakini mempunyai kekuatan atau petuah yang bisa memberi kewibawaan atau keberuntungan bagi mereka yang memilikinya. Misalnya batu akik, benang lawe, tongkat kayu, dan sodo lanang. Gegaman atau gaman dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai senjata pamungkas, misalnya keris, tombak, trisula, dan gada, misalnya keris sempu gandring dan gada wesi kuning minak jinggo. Sedangkan sodo lanang itu yaitu sebuah lidi pertama yang patah dari dan jatuh dari pelepah daun kelapa atau aren yang kering dan diyakini akan memberi kewibawaan dan kekuatan bagi yang memiliki. Sodo lanang jarang orang yang memiliki karena sulit didapatkan, sekalipun mendapatkan lidi dari pelepah daun kelapa kering yang jatuh amat mudah, namun menentukan lidi pertama adalah mustahil. Karena sulit didapatkan, maka ada beberapa orang yang berusaha untuk mendapatkan. Wong sulit kok malah berusaha untuk didapatkan. Wis koplak ya. Jadi karena sodo lanang itu sulit didapatkan, maka ada beberapa orang yang berusaha untuk mendapatkan dengan berbagai cara. Minta kepada seseorang yang bisa mencari atau memilikinya, padahal itu pun dihapusi juga nggak ngerti kan, karena apa ya bener itu pasti lidi yang pertama turun atau yang lepas jatuh dari pelepahnya kan. Itu kan sebenarnya sesuatu yang mustahil, tapi gandeng yang namanya keyakinan itu berdasarkan pemikiran. Kalau pemikirannya sudah tersugesti ya jadinya seperti ini teman-teman, jadi salah kaprah lah. Jadi kalau menurut penulis dari yang di Kompasiana ini ya, sebenarnya sodo lanang itu hanya sebuah simbol seperti halnya lingga dan yoni pada candi-candi Hindu yang melambangkan dan kewibawaan dan kekuatan seorang pria, seorang pada masa tertentu ya. Jadi itu sebenarnya hanya pada mitos, pada kepercayaan yang diyakini. Sebenarnya yang akhirnya kuat itu sebenarnya adalah hasil dari keyakinan sendiri. Karena sodo lanang itu begitu sulitnya dicari, dan karena sulit dicari begitu memiliki, kan keyakinan orang yang memiliki ini sangat kuat. Sebenarnya yang ampuh itu sebenarnya ya dari pikirannya itu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau mereka yang tergila-gila pada sodo lanang dalam arti yang sebenarnya adalah
mereka yang terobsesi menjadi seorang pemimpin namun kurang mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, boleh jadi memang tak memiliki kemampuan dan kekuatan menjadi seorang pemimpin. Jadi sebenarnya seperti itu, mereka itu sebenarnya mensugesti diri sendiri karena merasa banyak kekurangan pada dirinya, makanya kadang-kadang terus akhirnya mencari eh, penguat atau kekuatan yang lain melalui hal-hal yang dianggap itu sesuatu yang sulit, mustahil, maka dengan kemustahilan dari benda atau barang atau pusaka itu dianggap bisa menambah kekuatan atau kepercayaan dirinya untuk mencapai cita-citanya, terutama menjadi pemimpin, menjadi orang yang berwibawa, orang yang disegani dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya tanpa itu pun sebenarnya sudah bisa, cuman karena pemahamannya itu butuh sugesti, butuh pendorong, akhirnya ya terjebak pada sebuah kegilaan kalau menurut saya. Aduh, aduh. Ini saya juga dapat artikel dari Suara Rakyat Surabaya ya. Bagi masyarakat Jawa, keris memiliki nilai tertentu, bukan sebagai klenik, melainkan sebagai filosofi dalam kehidupan. Makna filosofis yang terkandung dalam sebuah keris bisa dilihat mulai dari proses pembuatan hingga menjadi sebuah pusaka bagi pemiliknya. Jadi keris itu dilihat dari filosofinya, usaha dari empunya yang membuatnya, terus diyakini dari kesulitan, tingkat kesulitannya, tingkat seninya. Jadi ini cenderung kepada filosofis keris itu yang akhirnya membawa pancaran energi positif kepada pemakainya atau pemiliknya. Nah, empu menciptakan keris bukan untuk membunuh tetapi mempunyai tujuan lain, yakni sebagai piandel atau pegangan yang diyakini menambah kewibawaan dan rasa percaya diri. Ini dapat dilihat dari proses pembuatannya pada zaman dulu ya, yang pembuatannya itu butuh waktu yang begitu lama dengan proses yang begitu sulit, bahkan kadang dengan laku tertentu atau puasa atau begini, karena membuat itu memang tidak mudah karena berusaha menerjemahkan dari keinginan si pemesan atau calon pemilik dari si keris. Jadi si empu ini akhirnya berusaha dengan sekuat tenaga. Dalam adat Jawa, keris adalah satu dari 5 hal yang harus dimiliki oleh laki-laki Jawa dewasa. Ketua Rumah Budaya Naran Tatuban, Ita Haryani, mengatakan keris pada dasarnya menunjukkan kemapanan seorang laki-laki Jawa, sekaligus simbol diri dari pemiliknya serta simbol garis keturunan. Keris bisa menjadi simbol status atau strata mulai dari petani, prajurit, kemudian petinggi sampai raja. Keris yang mereka miliki pasti berbeda. Jadi tiap tingkatan kepemilikan keris itu berbeda-beda karena itu menunjukkan strata. Kalau dalam mitologi Jawa seperti itu teman-teman sebenarnya. Jadi bukan hal-hal mistisnya, tapi cenderung kepada menunjuk kepada status sosial seseorang gitu. Artinya seperti itu sesungguhnya. Penulis sendiri Ita menjelaskan jumlah lok keris juga memiliki arti tersendiri. Misalnya keris berlok 1 sebagai simbol kesederhanaan, lok 3 sebagai simbol bahwa pemiliknya bersikap semeleh, berserah diri pada pemilik kehidupan. Keris biasanya disesuaikan dengan wuku kelahiran dan kebutuhan pemiliknya. Misalnya ingin kesejahteraan rumah tangga, kita bisa memilih keris dengan dapur tilam sari. Kalau zaman dulu, kalau kita memesan dari empu, kita tidak bisa memesan sesuai keinginan kita, tapi sang empu yang menentukan keris apa yang cocok untuk kita, karena empu ini kan orang yang sudah bijaksana dan berkemampuan linuweh. Jadi si empu ini bisa membaca keinginan ataupun tujuan dari pemesannya teman-teman. Jadi tidak usah kita yang menentukan, empunya sendiri sudah bisa menentukan. Seperti itu. Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak memahami keris, dikatakan Ita, pasti akan mengaitkan pusaka ini dengan klenik. Misalnya dengan menganggap keris itu sakti. Kemudian membakar dupa dan diberi bunga-bunga. Itu sebenarnya pemahaman bagi masyarakat yang tidak memahami filosofi keris, tapi cenderung malah mereka lari kepada hal-hal kleniknya yang akhirnya jauh dari filosofi si keris itu sendiri.
Mereka beranggapan bahwa memberi makan penunggunya, padahal itu bertujuan untuk merawat dan menghormati pusaka tersebut, benda warisan leluhur dan juga empu yang telah membuatnya. Itu ujar perempuan yang akrab disapa Ita Gayatri ini ya teman-teman ya. Keris ini dalam bahasa Jawa disebut tosan aji yang merupakan penggalan dari kata tosan yang berarti besi dan aji berarti dihormati. Jadi keris merupakan perwujudan yang berupa besi dan diyakini memiliki kandungan yang mempunyai makna harus dihormati karena merupakan warisan budaya nenek moyang yang bernilai tinggi kalau dilihat dari filosofi dan dari nilai seninya, seperti itu. Jadi si Bu Ita ini atau si Ita ini berharap pada generasi penerus bangsa lebih mencintai budaya sendiri dan tidak mudah percaya isu negatif terkait keris yang dinilai identik dengan klenik. Kemudian untuk pemilik keris, Ita meminta mereka untuk tidak merasa malu, gengsi, takut dianggap kuno. Itu sebenarnya nggak cuma Ita aja, saya sendiri juga berharap orang itu tidak lari kepada klenik-kleniknya, tapi lihatlah kepada sisi filosofi dari keris. Makanya dengan video ini, dengan di channel ini saya juga sebenarnya ada harapan bahwa yang saya sampaikan dari saya cari artikel-artikel itu untuk membuka pikiran kepada terutama generasi-generasi muda untuk tidak lari kepada hal-hal yang sifatnya jauh dari logika yang akhirnya nanti akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang sifatnya ya bisa dikatakan negatif lah, itu seperti itu maksud saya. Jadi Ita ini akhirnya juga memberi pesan ya untuk pemuda, sayang sekali kalau warisan yang adiluhung ini serat atau penuh dengan filosofi dan bernilai seni tinggi yang negara lain saja mengakui, terutama sudah diakui oleh UNESCO ya. Kalau keris ini mempunyai filosofi dan nilai seni yang begitu tinggi. Nah, kita ini sebagai pewaris budaya ini harus bangga, terutama sebagai pemilik misalnya. Mengapa harus takut dan juga malu mengakui? Harusnya kan kita bangga, itu tanda kita seperti itu. Memang seperti itu teman-teman. Harusnya kita memiliki sebuah budaya, memiliki budaya yang begitu tinggi dengan nilai seni yang begitu tinggi, bahkan negara-negara lain pun mencari makna dan filosofi dari sebuah pusaka terutama keris ini melalui literatur-literatur di Indonesia. Jangan akhirnya malah kita sendiri yang akhirnya malah lari kepada hal-hal yang sifatnya klenik, yang lari ke hal-hal yang sifatnya supranatural, yang malah jauh dari esensi dari kebudayaan dan maksud dari tujuan adanya kebudayaan itu dulu diciptakan kan. Itu yang akhirnya sayang, yang akhirnya juga bisa mengotori cara berpikir kita kepada hal-hal klenik atau pusaka yang akhirnya melenceng. Nah, itu maksud tujuan saya membuat video seperti ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan, seperti itulah maksud saya. Jadi seperti itu ya teman-teman, makna kata dari pusaka itu kesimpulannya adalah dari bahasa Sanskerta ya. Pusaka itu artinya harta atau benda atau warisan. Jadi kalau kita kembali kepada makna dari pusaka sendiri, itu sebenarnya secara filosofis bahwa itu adalah peninggalan leluhur atau orang yang mewariskan harta bendanya, bisa berupa tanah, bisa berupa barang, ataupun berupa senjata seperti itu. Karena waktu zaman dulu kan mungkin karena masih kondisi alamnya belum seperti sekarang, makanya orang butuh piandel, atau piandel itu untuk jadi pengandel-andel gen kendel atau menjadi pegangan sebagai teman dalam menjalani kehidupan ini, terutama pada hal-hal yang sifatnya pusaka yang berupa senjata ini akhirnya
banyak yang terjebak pada kliniknya karena tujuan dari si empu ataupun bahkan pemilik yang memesan kepada empu itu memiliki tujuan tertentu yang akhirnya benda terutama keris misalnya contohnya, atau bisa sebenarnya pusaka itu bisa saja berupa batu ake atau berupa apalah yang dianggap aji. Aji itu artinya kan berguna atau mempunyai kegunaan yang lebih. Nah, dari situ akhirnya kegunaan ini kan menguatkan cipta atau menguatkan keyakinan si empunya atau si pemiliknya, pemegangnya, sehingga mendorong kekuatan alam semesta untuk mengabulkan apa yang menjadi cita-citanya ataupun keinginannya. Jadi sebenarnya yang kuat itu sebenarnya dari keinginan, tapi dari adanya piandel itu menguatkan lagi keinginan ataupun sugesti kepada dirinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit paparan dari yang saya sampaikan ini bisa membuka mata, bisa membuka pikiran kita semua untuk tidak terjebak pada sebuah euforia mistis atau hal-hal yang sifatnya jauh dari logika, yang dengan kata lain bisa dikatakan itu menjerumuskan kita kepada pemikiran-pemikiran yang sifatnya negatif. Jadi tidak salah misalnya kok kalau kita akhirnya memiliki pusaka berupa keris, berupa tombak, berupa ake, berupa besi kuning, atau berupa apa sajalah, intinya peninggalan atau benda pusaka yang ditinggalkan, yang dititipkan ke kita. Jadi kita menghargai itu, menghargai kepada yang mewariskan, dan juga menghargai kepada sang pembuatnya atau empunya, atau kalau diglobalkan itu kita sebenarnya sedang menghargai alam semesta yang menyediakan sebuah benda yang di dalam benda itu ada energi, karena pada hakikatnya kan sebenarnya semua yang ada atau semua keberadaan itu kan adalah energi yang kalau dipecah menjadi kecil dalam bentuk atom, itu adanya ketemunya kan proton, neutron, dan elektron, di mana proton, neutron, elektron ini bentuk terkecil dari sebuah materi ini adalah sebuah cahaya, di mana cahaya ini adalah sebuah energi murni yang mempunyai kekuatan yang begitu tinggi. Jadi benda ini sebenarnya mengacu kepada energi, pusaka ini mengacu kepada energi, di mana energi ini dikuatkan dari sugesti pembuatnya ataupun sugesti pemesannya atau pemiliknya. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan video yang saya paparkan ini bisa menjadi pencerah, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka mata kita, pembuka mata batin kita, pikiran kita, untuk kita lebih bijak. Jadi bisa menghargai segala sesuatu itu menurut porsinya. Kita lihat filosofinya, kita lihat latar belakang dari apa yang kita lihat, kita punyai itu, tidak terus akhirnya buta mata, membabi buta, yang akhirnya kalau yang namanya membabi buta itu kan numbuk bendus atau negar-negar, atau istilahnya apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya terjang sana terjang sini tanpa ilmu pengetahuan yang cukup, yang akhirnya kita terjerumus atau keblusuk-blusuk, atau kita akhirnya babak belur sendiri. Nah, seperti itu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Mudah-mudahan semua teman-teman diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Selalu saya tidak lupa mengucapkan jangan lupa bahagia. Itu saja. Cus. Bye-bye.